Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Quran. Ya, memang Al-Quran itu diibaratkan bahrun muhit. Diibaratkan seperti samudra yang bertepi. Sebanyak atau berkali-kali kita menyelaminya, tetap kita tidak akan bisa mencapai daripada dasar samudra tersebut. Al-Imam Idris Al-Yamani, beliau seorang aulia, seorang ulama yang hebat di zamannya. Beliau menceritakan, aku telah menghatamkan 700 kali daripada Al-Quran. Setiap kali aku membaca dan aku ulangi pada ayat tersebut, aku mendapatkan bacaan yang kedua, makna yang tidak sama dengan yang pertama aku baca. Setelah hatam, aku ulangi kembali. Ketika sampai pada ayat yang sama, aku mendapatkan pemahaman yang berbeda dari pertama yang kedua. Sampai aku membaca yang ke-700 kali. Ketika sampai pada ayat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an sanukri'uka falatansa illa masya Allah. Ketika sampai ayat ini, kata Al-Imam Idris Al-Yamani, aku dapatkan itu Al-Quran seperti samudra yang sangat luas sekali, yang mana makna-makna daripada Al-Quran sangatlah luas dan sangatlah tinggi, sehingga siapapun tidak akan bisa menyelami sampai dasar makna-makna daripada Al-Quran yang sesungguhnya. Oleh karenanya dikatakan di sini oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqi. Keutamaan daripada ucapan Allah, yaitu Al-Quran yang dimaksud di sini, yaitu kalamun qadim. Perbedaan daripada kalamnya Allah dengan semua kalam, baik kalamnya para nabi-nabi pun, para rasul pun, perbandingannya kafadrillah ala khalqi, seperti Allah dengan makhluknya. Ya nggak mungkin sama itu makhluk dengan Tuhan yang disembah. Jangankan 1/1 miliar, nggak akan bisa sama keutamaan, kemuliaan antara Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Makhluknya Allah saja kita tidak bisa menguasai. Mungkin kita bingung. Kita lihat manusia ada kedua kaki, ada kedua tangan. Coba kita lihat semut. Ya otaknya di situ, semuanya di situ. Semuanya di situ, sudah kakinya, apalagi yang kecil-kecil daripada bakteri-bakteri kuman. Kita aja nggak bisa meneliti dengan sempurna. Itu masih makhluknya Allah. Apalagi dengan yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan oleh ulama apa? Al-mutanahi la yahsuru ghairal mutanahi. Al-mutanahi itu manusia, makhluk. Zat yang memiliki batas, zat yang memiliki permulaan dan akhir, seperti kita manusia, la yahsuru ghairal mutanahi, tidak akan bisa membatasi daripada yang tidak terbatas, zat yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usahlah kita membandingkan manusia dengan Tuhan, nggak bisa, sangat jauh, bukan jauh lagi, bukan antara as-sama' wal bi'ir, antara sumur dan apa? Dan langit. Nggak bisa dibedakan antara Tuhan dengan
yang diciptakannya. Begitu juga kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Ini bukan cuma dibaca Al-Qur'an, dawimu alaih, yang istiqomah, diamalkan daripada isinya. Jika kita membaca, di situ ada ayat tentang perintah, ya kita kerjakan semampunya. Kalau kita membaca ayat yang isinya larangan, ya kita jauhi sejauh-jauhnya. Iqra'ul Qur'an, bacalah itu Al-Qur'an dan amalkan dan istiqamah. Walaupun sehari 1 lembar, walaupun kurang dari 1 lembar. Yang penting kita istiqamah di dalam membaca Al-Qur'an. Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu, para aulia, orang-orang soleh, mereka itu melihat Al-Quran ibarat surat cinta daripada kekasihnya. Kita kalau mendapatkan WhatsApp misalnya, dari cewek misalnya, dari perempuan, WhatsApp-nya panjang sekali. Kita baca sebentar, setelah itu kita tutup. Nggak usah dihafalkan. Tapi apa yang terjadi? Langsung hafal. Kenapa? Karena membacanya dengan cinta. Padahal sudah dibaca dan hafal ini isinya. Nanti setelah setengah jam dibuka lagi WhatsApp-nya. Sudah hafal isinya, sudah pernah dibaca lagi. Kenapa? Surat cinta. Begitu juga mereka para aulia. Mereka memandang Al-Quran ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka tidak henti-hentinya membaca daripada Al-Quran dan mereka juga menghafalnya. Sebagaimana seseorang membaca surat cinta tadi langsung hafal, mereka juga para aulia langsung hafal ketika membaca daripada Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran itu nanti Al-Quran di hari kiamat akan menjadi apa? Penolong bagi orang-orang yang mengamalkan dan membacanya. Gimana Al-Quran menjadi penolong? Disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih ala Syarhil Miskatil Masabi, Al-Quran ini nanti ibaratnya diwujudkan seperti makhluk yarahun nas, yang dilihat oleh semua manusia. Itu dikatakan di situ sama juga dengan amal manusia. Nanti di akhirat amal manusia ditimbang. Ya apa nimbang daripada amal? Juga yang dimaksud sama, kata Al-Azizi sama. Ibaratnya amal tersebut diwujudkan seperti makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, mengamalkannya, nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepadanya. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti, di dalam kitabnya, Masalah Ahkamul Qubur itu, ketika orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran meninggal, ketika dia dibawa menuju ke liang lahat, ketika ditinggal oleh orang-orang yang melayat, apa yang terjadi? Datang malaikat Munkar dan Nakir untuk apa? Untuk bertanya kepadanya. Diinterogasi, diinvestigasi. Tapi orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan daripada Al-Quran, ketika datang Munkar dan Nakir untuk menginterogasi, apa yang terjadi? Al-Qur'annya itu datang, menghalangi antara dia dan malaikat Munkar dan Nakir. Apa kata Al-Qur'an? Cukup Munkar Nakir, ini bagianku bukan bagianmu. Kamu sudah keluar. Kamu nggak usah ke sini. Ini bagianku ini. Ini bagianku katanya Al-Qur'an. Lihat. Begitu.
Habib Ja'far bin Syekhon Asgar, kakek daripada Al-Habib Hadi ini yang datang malam hari ini, dulu itu dikenal dengan apa? Al-Quran yang berjalan. Nggak henti-hentinya beliau ini membaca Al-Quran. Dan juga suaranya indah. Suaranya indah, ya Habib Ja'far. Kalau Habib Hadi, wallahu a'lam. Kalau Habib Ja'far suaranya indah sampai Habib Muhammad Al-Muhdhar itu Bondowoso, kalau sholat di belakang Habib Ja'far, taklid Imam Malik, mengikuti mazhab Imam Malik. Apa? Mazhab daripada Imam Malik, makmum yang mendengar bacaan Fatihah daripada imam, nggak usah membaca. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar asik mendengar daripada bacaan Habib Ja'far saat itu. Kenapa? Suaranya indah. Suaranya ya Habib Ja'far ya. Kalau Habib Hadi serak-serak mungkin, agak serak-serak. Tak tahu serak-serak bahasa atau serak-serak becek ini. Wa qala Aliyun karramallahu wajha. Dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, man qara al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Wa man qara'ahu kharija sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin asyru hasanat. Dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat dan dia berdiri, orang itu kalau sholat sunnah boleh berdiri dan boleh duduk walaupun dia mampu berdiri. Nah, ketika dia sholat, kemudian berdiri sholatnya dan membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf daripada Al-Quran, surat yang dibaca, itu pahalanya 100 kebaikan. Setiap satu huruf. Setiap satu huruf. Seandainya dia baca di dalam sholat, dalam keadaan duduk, maka setiap satu hurufnya 50 kebaikan. Setiap satu hurufnya 50 daripada kebaikan. Itu kalau dalam sholat. Kalau membaca di luar sholat gimana? Kalau membaca di luar sholat, dan dia dalam keadaan suci, punya wudhu, maka setiap hurufnya 25. Setiap hurufnya 25. Atau membaca di luar sholat, dan dia tidak punya wudhu. Gak ada masalah, gak punya wudhu. Yang gak boleh itu kalau dia dalam keadaan hadas besar. Nah, kalau dia di luar sholat, tidak punya wudhu, dia membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya, asyru hasanat, 10 kebaikan, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya begitulah mereka. Para aulia, orang-orang yang soleh, mereka itu lisannya tidak pernah berhenti membaca daripada Al-Quran. Kapanpun mereka ini membaca daripada Al-Quran. Kenapa? Karena saking cintanya dengan Al-Quran, sampai mereka ini tidak meninggalkan daripada Al-Quran. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Imam, engkau ini di mana-mana dihormati oleh para sahabat-sahabat yang lain. Apakah engkau dihormati ini karena engkau kerabat baginda Nabi Muhammad? Atau karena engkau dihormati ini karena menikah dengan putrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban daripada Imam Ali bin Abi Thalib? Tidak. Orang-orang memuliakan aku, orang-orang menghormati aku, orang-orang takzim denganku karena aku memiliki pemahaman Al-Quran lebih luas, lebih banyak daripada yang lainnya.
Lebih banyak daripada yang lainnya pemahamanku tentang Al-Quran, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan ayat, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul minkum dari bangsa kalian, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaikum ayatina, dia itu rasul membacakan kepada kalian ayat-ayat, disampaikan kepada kita umatnya apa? Ayat-ayat Al-Qur'an wahyu yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Wa yuzakkikum, ini Nabi mengajak kalian untuk membersihkan hati-hati ini dari sifat-sifat yang kotor. Sifat hasud, sifat iri, sifat dengki, dendam, dan yang lainnya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan itu Nabi mengajarkan kepada kalian Alkitab wal hikmah. Al-hikmah ya al-ilmun nafi. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan juga itu Rasul mengajarkan kepada kalian ilmu yang belum pernah kalian fahami sebelumnya. Sampai siapa yang bisa memahami daripada Al-Quran ini? Siapa yang bisa mendapati makna-makna yang mulia daripada Al-Quran? Dalam ayat yang lain dikatakan apa? Wa ta'iyaha udhunun wa iya. Ya, mereka yang telinganya mau mendengar, mereka yang mau mempelajari, ya mereka yang memahami daripada isinya Al-Quran. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW doa, ya Allah, jadikan itu telinga daripada Ali bin Abi Thalib. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib memahami dalamnya daripada Al-Quran karena berkat daripada doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayo mari jangan malas membaca Al-Quran, istiqomah walaupun 3 baris. Walaupun 3 baris istiqomah. Istiqomah itu tanda kita cinta kepada Al-Quran.